Hari ini saya akan memberikan tips dan cara belajar untuk ujian keahlian pelaut sekali tempuh. Alasan simpel kalian menonton video ini pasti karena kalian ingin memperoleh ujian dalam sekali tempuh. Ada banyak hal yang nggak bisa kita pahami dalam waktu singkat dalam belajar. Maka dari itu, kalian harus mempunyai cara belajar dan mengetahui tips-tips untuk ujian sekali tempuh. Cara belajar, saya di sini ada 4 hal yang bisa kalian terapkan agar kalian belajar secara efektif. Terutama saya mengambil dari pengalaman pribadi saya sendiri ya. Untuk yang pertama, terproses terus menerus. Teman-teman sering mengalami enggak ketika kalian berada di dalam kelas mengikuti pelajaran atau sedang mendengarkan sebuah tips di YouTube, info yang kalian dapat itu tidak masuk ke otak. Nah, itu dikarenakan informasi tersebut tidak terproses secara terus menerus. Kalian harus berusaha agar materi atau mapel yang kalian anggap sulit bisa kalian ingat secara terus menerus. Kalau saya dulu dengan cara menempelkan materi atau istilah ataupun kata-kata yang harus saya hafalkan menggunakan kertas dan saya tempel di kamar saya, sehingga ketika saya masuk kamar saya bisa melihat kata-kata tersebut dan saya akan membaca dan kemudian itu menjadi habit. Karena itu sangat penting ketika teman-teman menghafal tapi tidak diulang secara terus-menerus, tidak dibiasakan untuk membaca hal tersebut, itu akan sangat sulit untuk dihafalkan. Dengan cara itu, menurut saya efisien untuk menghafalkan materi-materi atau pelajaran atau tema yang teman-teman anggap susah. Yang berikutnya, teman-teman bisa menggunakan metode cara belajar aktif. Cara belajar aktif yang saya maksud adalah teman-teman harus membiasakan setiap harinya untuk minimal membaca materi yang harus kalian cermati atau harus kalian ingat ataupun harus kalian pelajari. Jadi sisipkan waktu untuk membaca materi yang sudah kalian dapat atau kisi-kisi yang sudah kalian dapat, entah itu siang, sore ataupun malam. Untuk waktunya terserah kalian, bisa kalian sesuaikan sendiri, tapi yang terpenting adalah usahakan kalian selalu membaca materi tersebut dalam waktu 1 hari. Jadi jangan sampai kalian melewatkan hari tanpa membaca materi tersebut, karena itu juga berkaitan dengan melatih otak kalian secara terus menerus untuk mengingat materi tersebut. Yang berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah pengulangan. Pengulangan di sini maksud saya adalah coba ketika kalian sudah selesai belajar, kalian bisa tulis materi yang sudah kalian pelajari dalam buku kalian. Anggaplah seolah-olah kalian menjelaskan materi tersebut kepada orang lain. Ketika kalian sudah menguasai hal tersebut, kalian pasti akan mudah untuk menulis dan menganggap seolah-olah kalian menjelaskan pada orang lain. Ketika kalian sudah gampang ataupun mudah merangkum materi yang sudah kalian dapat, tandanya teman-teman semua sudah menguasai hal tersebut. Dan jangan lupa, hal tersebut harus kalian lakukan setiap saat, setiap kalian mempelajari materi yang baru, karena ini juga akan berkaitan dengan ingatan kalian, supaya kalian dapat mengingat materi-materi yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan. Yang berikutnya adalah rasa penasaran yang tinggi. Teman-teman pastinya sudah mendapat kisi-kisi dari sekolah, senior, ataupun tempat lain. Nah, dalam kisi-kisi tersebut pasti banyak contoh soal yang bisa teman-teman pelajari. Nah, maksud saya rasa penasaran yang tinggi adalah coba kalian lihat satu soal, contohnya soal pertama. Di bawah ini yang termasuk dalam alat keselamatan adalah A. Tali, B. Kapal, C. Lifebuoy, D. Jaket. Nah, itu kan sudah jelas jawabannya C. Tapi teman-teman juga harus browsing mengenai jawaban clue A, B ini supaya teman-teman tahu. Contohnya jawaban A adalah kapal tadi. Nah, kapal ini fungsinya apa? Jawaban B apa? Jadi kalian bisa cari satu persatu mengenai materi yang ada di ABC-an. Siapa tahu dari materi-materi yang sudah teman-teman cari itu akan keluar dalam soal ujian.
karena saya sendiri pun menggunakan teknik ini, dan saya menemui banyak soal yang justru saya dapat dari teknik ini. Selanjutnya kita akan masuk untuk tips belajar dari saya, bisa kalian simak dengan baik-baik. Untuk tips yang pertama adalah berdoa dan minta doa restu kepada orang tua. Jadi hal ini sangat penting ya. Yang kedua adalah waktu dan lama belajar. Maksud saya adalah kalian tidak bisa dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam. Jadi hari ini belajar, besok pagi ujian. Tidak bisa seperti itu. Jadi pastikan kalian memiliki waktu belajar yang cukup untuk teman-teman semua. Jadi waktu ini berkaitan penting, karena terkadang kita merasa bahwa kita sudah bisa mengenai materi tersebut, padahal sebenarnya kita belum kuasai. Tips yang kedua adalah belajar kisi-kisi. Teman-teman semua pasti sudah mendapat kisi-kisi ya, dari senior, sekolah, ataupun relasi yang teman-teman punya mengenai kisi-kisi tersebut. Jangan sampai ketika kalian sudah mendapat kisi-kisi kalian tidak pelajari, hanya kalian lihat, kalian anggurkan kisi-kisi tersebut, karena itu adalah kunci atau jalan pertama yang kalian sudah punya untuk mencapai sekali tempuh. Tips yang ketiga adalah pahami bentuk soal saat tryout. Jadi saat kalian akan mengikuti ujian, kalian akan ada tryout. Nah, di tryout ini adalah gambaran soal yang bisa kalian pahami setelah kisi-kisi. Jadi sebetulnya sudah komplit ya, ada kisi-kisi, ada tryout. Nah, di tryout ini jangan sampai kalian kurang memanfaatkan. Kalian harus betul-betul mengingat soal mana yang kalian bisa dan soal mana yang kalian kurang paham. Jadi ketika setelah tryout kalian bisa cari, kalian bisa belajar lagi mengenai soal yang belum kalian paham. Karena tryout ini adalah gambaran, mungkin bisa dikatakan 60% dari soal yang akan keluar. Jadi tryout ini adalah hal yang penting untuk teman-teman semua. Jangan sampai kalian bersikap cuek pada tryout ini, karena ini adalah hal penting. Ini adalah kisi-kisi yang lebih jelas dari kisi-kisi yang sudah kalian dapat. Tips yang nomor 5 adalah sharing kepada senior kalian. Kalian bisa tanya ke senior-senior kalian bagaimana proses saat ujian, bagaimana model soalnya, apakah kisi-kisi ini benar-benar keluar, ataupun hal-hal lain yang kalian bisa bicarakan dengan senior. Karena ketika kalian sharing dengan senior, pasti kalian akan mendapat informasi yang belum kalian tahu atau belum kalian sadari. Karena sharing kepada orang yang sudah pernah melakukan itu adalah hal yang penting. Itu juga merupakan usaha untuk mencari informasi yang belum kalian tahu. Barangkali senior kalian mengetahui tips-tips ataupun cara belajar yang efisien untuk bisa kalian terapkan pada diri kalian. Untuk tips yang terakhir adalah percaya diri. Jadi jangan sampai ketika kalian ujian kalian nervous, kalian takut, akhirnya kalian down. Akhirnya kalian tidak mengingat materi yang sudah kalian pelajari selama ini. Akhirnya kalian hanya kebingungan. Akhirnya kalian hanya sebatas mengikuti ujian tanpa membawa materi yang sudah kalian persiapkan dari rumah. Nah, ini pentingnya percaya diri. Jadi kalian percaya sama diri sendiri aja. Kalian tanamkan di mindset kalian kalau kalian bisa. Kalian pasti berhasil. Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal. Jangan sampai percaya diri ini kalian nggak bawa saat kalian ujian, karena ini juga hal yang penting untuk kalian. Jadi itu tips dari saya. Saya doakan semoga kalian yang akan menghadapi ujian bisa diberi kelancaran dan dikasih sekali tempuh untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk selalu support saya dengan pencet tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Terima kasih.